Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tibalah saatnya pertemuan untuk episode yang terakhir dalam edisi Kupas Tuntas bahas soal-soal bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Yang pada episode ke-7 ini sebagai episode terakhir kita akan sajikan 2 buah soal. Yang pertama yaitu sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung sedemikian rupa sehingga bola itu menyinggung alas tutup dan selimut tabung. Kemudian kita diminta menentukan volume udara dalam tabung di luar bola, sebagaimana yang pernah kita bahas untuk kasus kerucut dan tabung. Tapi di sini kasusnya bola dan tabung. Soal yang kedua, kombinasi atau gabungan antara kerucut dan setengah bola sehingga membentuk sebuah bandul yang diketahui diameter bola sama dengan diameter kerucut. Kemudian ukuran tinggi kerucut juga diketahui. Tugas kita adalah menentukan berat bola yang diketahui berat jenis bahannya. Ya, tentu sangat menarik ini, ya, sangat menarik ya. Bagaimana nanti kita memecahkan dan mengurai masalah ini, kita akan bahas secara jelas dan tuntas sehingga Anda benar-benar paham. Mudah-mudahan sajian video ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat Anda dan siapa saja yang bergabung di channel ini. Kami tetap punya harapan bahwa sekecil apapun yang bisa kita bagikan untuk sama itu menjadi investasi amal soleh. Dan jika Anda tidak ingin kehilangan kesempatan beramal soleh, Anda bisa membagikan video ini kepada orang lain, sahabat, teman yang mereka juga butuh media belajar seperti Anda, sehingga orang lain juga merasakan manfaatnya dari video ini. Jangan memandang kecil dan remeh kita berbagi kebaikan kepada orang lain. Walaupun kelihatannya sederhana, bisa jadi sesuatu yang sederhana bahkan mungkin kita remehkan itu, tapi dia adalah luar biasa dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan dia mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan juga untuk sesama. Baik, selengkapnya mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi lengkung nomor 14. Gambarnya masih serupa dengan soal sebelumnya, hanya permasalahannya yang berbeda. Jika gambar di samping mengilustrasikan sebuah bola yang berada di dalam tabung, tentukan volume udara di dalam tabung yang di luar bola. Di sini diameter alasnya 21 cm. Penyelesaian tinggi tabung sama dengan diameter bola yaitu 20 cm. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola 21/2. Karena setengah dari diameter, jari-jari itu setengah dari diameter, 21 dibagi 2. Ditanyakan volume udara di dalam tabung. Ini berpikirnya sama dengan kerucut di dalam tabung. Dan mungkin cara yang katakanlah dalam tanda kutip tradisional, ya hitung volume tabung, hitung volume bola, dikurangkan akan ketemu volume udara dalam tabung di luar bola. Sah, boleh, halal. Dan karena itu levelnya dasar, Anda pasti bisa. Nah, di sini saya kembali akan kenalkan untuk cara yang lain yang perlu kreativitas untuk membiasakan diri supaya kreatif dan cerdas gitu. Baik, kita lakukan hal yang sama sebagaimana kita mengerjakan soal kerucut.
Kita tukar perbandingan antara volume bola dan volume tabung. Volume bolanya adalah 4/3 PR pangkat 3. Volume tabungnya adalah PR kuadrat T dengan T sama dengan 2R. T nya kita ganti dengan 2R. 4/3 PR pangkat 3 sama dengan PR kuadrat dikali 2R. R kuadrat dikali R adalah R pangkat 3. Maka menjadi 4/3 PR pangkat 3 dibanding 2 PR pangkat 3. PR pangkat 3 dengan PR pangkat 3 kita coret sehingga menghasilkan 4/3 dibanding 2. 4/3 dibanding 2 itu sama artinya 4/3 dibagi 2/1. Karena 2 itu dapat dinyatakan sebagai bentuk 2/1. 4/3 dibagi 2/1 itu sama artinya 4/3 dikali 1/2. 4/3 dikali 1/2 hasilnya adalah 4/6. Berarti 4/6. 4/6 disederhanakan 2/3. Jadi volume bola banding volume tabung adalah 2/3. Sehingga setiap Anda menjumpai soal di mana bola berada di dalam tabung, sedangkan bola itu menyinggung alas tutup dan selimut tabung, maka dipastikan bahwa perbandingan volume bola dengan volume tabung selalu 2/3. Karena di sini saya menggunakan rumus umum, belum memasukkan nilai-nilai. Ini masih umum. Sehingga perbandingan ini sifatnya umum untuk semua ukuran. Baik, kita manfaatkan modal tadi, yaitu volume bola banding volume tabung 2/3. Nah, karena bola menempati ruangan di dalam tabung, jika diasumsikan ruangan tabung dibagi menjadi 3 bagian, karena bolanya berada di dalam tabung, sedangkan tabungnya adalah 3 bagian, artinya 2 bagian dari 3 bagian ruangan tabung itu ditempati oleh bola. Sedangkan ruang udara di luar bola berarti sisanya, yaitu 3 bagian dikurangi 2 bagian, sisa 1 bagian. Dengan demikian, volume udara adalah 1/3 kali volume tabung. Karena yang 2/3 ditempati oleh bola, sisanya tinggal 1 dari 3 bagian. 1/3 kali volume tabung, 1/3 kali PR kuadrat T. Lupa itu kan rumus volume kerucut? Iya, sama dengan rumus volume kerucut. Tapi ini hanya berlaku untuk volume udara di dalam tabung ketika ada sebuah bola berada dalam tabung yang menyinggung alas tutup dan selimutnya. Nah, kita substitusikan 1/3 kali 22/7 kali 21/2 tadi jari-jari dikali 21/2 dikali tingginya, diameternya adalah 21. Karena tingginya tadi sama dengan diameter. Kita coret 3 kali 7 21 dengan 21 habis. 22 dengan 2 dapat 11. Hasilnya 11 dikali 441. Dari 21 dikali 21 adalah 441. Kemudian 2 ini sebagai pembagi. Hasil finalnya 2425,5. Jadi volume udara di dalam tabung yang di luar bola adalah 2425,5 cm3. Ingat-ingat ya, kalau ada kerucut di dalam tabung yang diameternya sama dan tingginya sama, berlaku volume kerucut banding volume tabung adalah 1/3. Kalau bola dengan tabung perbandingannya 2/3. Kemudian untuk kasus
kerucut di dalam tabung, volume udara dalam tabung di luar kerucut adalah 2/3 dari volume tabung. Sedangkan kalau bolanya yang berada di dalam tabung, volume udara adalah 1/3 bagian dari volume tabung. Dan itu diingat-ingat saja. Nanti kalau ada soal seperti ini, langsung pasang rumus itu, tidak perlu proses mendapatkan perbandingan seperti ini. Cukup saya yang menjelaskan pada kalian, kalian paham, gunakan gitu. Berikutnya soal nomor 15. Sebagai soal yang terakhir, gambar di samping adalah bandul yang terbuat dari bahan yang berat jenisnya 15 gram per cm kubik. Tentukan berat bandul pada gambar. Penyelesaian. Hitung volume bandul. Perhatikan. Di sini bandul ini dibentuk oleh setengah bola dan sebuah kerucut. Bolanya diketahui berdiameter 14 atau berjari-jari 7. Yang berarti diameter kerucut atau jari-jari kerucut sama dengan diameter bola atau jari-jari bola. Kemudian berapa tinggi kerucut? Tinggi kerucut adalah tinggi bandul dikurangi jari-jari bola. Sehingga untuk menentukan berat bandul, karena di sini ketahui berat jenisnya adalah 15 gram per cm kubik, kita harus tahu volume bandul ini. Volume bandul ini dibentuk oleh volume setengah bola ditambah volume kerucut. Sama dengan setengah kali volume bola, rumusnya 4/3 pi r pangkat 3 ditambah volume kerucut 1/3 pi r kuadrat T. Setengah dikali 4/3, 4 dengan 2 kita coret, menghasilkan 2/3 pi r pangkat 3 ditambah 1/3 pi r kuadrat T. Kita substitusikan nilai masing-masing. 2/3 pi dikali 7 pangkat 3 ditambah 1/3 pi dikali 7 pangkat 2 dikali 10. 2/3 pi dikali 3/4 3 ditambah 1/3 pi dikali 49 dikali 10. Sama dengan 686/3 pi ditambah 490/3 pi. Sama dengan 1176/3 pi. Berapa 1176 dibagi 3? 392. Jadi volume bandul 392 pi cm kubik. Yang ditanyakan adalah berat bandul, yang mana berat jenisnya 15 gram per cm kubik. Yang kita punya 392 pi cm kubik, tinggal kita kalikan dengan berat jenisnya. Jadi berat bandul adalah 15 dikali 392 pi sama dengan 5880 pi. Jadi berat bandul adalah 5880 pi gram atau 5,88 pi kilogram. Bandul apa itu ya? 5 kilo ya, berat sekali ya. Ya mungkin ini bandul untuk alat-alat tertentu mungkin ya, bukan bandul yang dipakai manusia tentunya ya. Kalau manusia pakai bandul seperti itu, wah nanti lehernya bisa sakit ya. Oke, demikian yang bisa kita sajikan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan silahkan Anda kembangkan melalui soal-soal dari referensi yang lain. Harapan kami apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini bermanfaat. Selanjutnya sampai berjumpa di
pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Luar biasa. Sekian banyak soal sudah kita lalui bersama. Dari tahapan awal kita banyak kesulitan, kita banyak kendala. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman dari soal-soal yang kita bahas pada episode sebelumnya, pada akhir-akhir episode ini kita tidak dipusingkan oleh masalah, tidak mengalami kendala yang begitu berarti, cukup lancar dan mudah. Itu semuanya adalah sebagai buah dari pengalaman kita menjelajah soal-soal yang sudah kita lalui bersama. Baik, kiranya sampai di sini yang bisa kita sajikan, walaupun sebenarnya masih banyak lagi bisa kita kembangkan dengan modifikasi variasi yang lain, tapi kita juga perlu untuk menyiapkan sajian materi topik yang lain. Maka untuk edisi pembahasan soal-soal bangun ruang Sisi Lengkung kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa untuk topik yang lain di edisi yang lain, tentu tetap dalam channel yang sama, yaitu Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain, insya Allah akan menjadi amal soleh.